Kembali lagi ke channel Direktum, channel yang membahas tentang ilustrasi. Di video kali ini aku mau ngasih tips-tips gimana cara kita bisa mempercepat dalam proses pembuatan ilustrasi digital. Yang pertama adalah buat sketsa kasar. Sketsa kasar ini tujuannya buat ngebayangin komposisi yang nanti akan kita gambar. Nah, kalian bisa bikin sketsa kasar ini secara digital ataupun tradisional. Dan bikin sketsa kasarnya ini nggak perlu gede-gede, bisa aja ukuran-ukuran kecil, misalkan 3x4 cm ataupun 4x4 cm. Yang penting kita punya bayangannya dulu untuk menggambar komposisinya nanti kayak gimana. Biasanya kalau menggambar langsung itu suka ada yang kita rasanya kurang, dan kalau misalnya kita mulai dari nol itu akan sangat makan waktu banyak. Jadi kalau misalnya kita bikin sketsa kasarnya dulu, misalkan kalau ngerasa komposisinya kurang, itu bisa langsung diperbaiki di sketsanya tersebut. Nggak perlu kita bikin dari awal lagi. Sebenarnya kalau kalian punya daya bayang yang kuat, mau gambarnya seperti apa, itu silahkan aja bikin ilustrasinya langsung. Tapi kalau misalnya kalian daya bayangnya rada kurang seperti saya, itu bikin sketsa kasar sangat membantu. Jadi kalau aku sih biasanya bikin sketsa kasarnya itu di kertas dan itu dibikinnya kecil-kecil. Nah, dari situ kalau misalnya ngerasa kurang, di situ aku langsung ganti. Setelah bikin sketsa kasar, langsung aku masuk ke proses pembuatan ilustrasinya. Dan di proses ini yang bisa mempercepat kita membuat digital painting atau ilustrasi digital itu adalah shortcut. Mungkin ini terdengar sepele, tapi shortcut itu benar-benar bisa membuat kita mempercepat ilustrasi digital. Nah, sekarang ini aku akan coba bikin perbandingan waktu menggunakan shortcut dan tidak menggunakan shortcut. Dan ini videonya nggak aku lama-lamain ya, waktu dalam pembuatannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya mana yang lebih cepat menggunakan shortcut ataupun tidak menggunakan shortcut. Mungkin kalian ngerasa, perbedaan waktunya kan cuma sedikit banget. Dan lebih baik aku menggunakan yang biasa aja, nggak perlu pakai shortcut. Tapi coba kita bayangin, dalam proses pembuatan ilustrasi, berapa ratus kali kita memencet tombol brush, berapa ratus kali kita memencet tombol erase, dan beberapa ratus kali juga kita memencet tombol yang lainnya. Dan kalau ini semua kita akumulasikan, proses pembuatannya ini bisa sangat mempersingkat jauh. Ya memang nggak semua shortcut harus kita hafalin, tapi lebih baik kita menghafalkan yang paling sering kita pakai, khususnya brush, erase, ataupun selection tool, dan tombol-tombol lainnya. Rata-rata shortcut di berbagai aplikasi itu sama. Jadi seperti misalkan brush, erase, itu biasanya di B dan E. Tapi aku nggak tahu sih kalau misalnya di produk Apple seperti apa, karena aku pengguna Windows. Dan kalau kalian ngerasa susah ngapalin brush, kalian bisa bikin shortcut sendiri. Jadi biasanya kan kalau kita membuat sendiri, kita bisa lebih gampang ingat. Nah, kalau kalian mau bikin shortcut sendiri, di Photoshop itu bisa diedit, terus keyboard shortcut. Dan itu adalah cara kedua aku untuk mempercepat proses pembuatan digital painting. Dan yang ketiga adalah color palette. Kalau aku ngewarna digital tanpa color palette itu biasanya lebih lama. Karena aku memang lemah dalam pewarnaan, jadi suka ngeraba-raba dulu. Jadi untuk melihat mana yang terbaik gitu, jadi suka lama dalam proses milih-milih warnanya. Tapi kalau aku menggunakan color palette, itu akan jauh mengurangi waktu proses pembuatan ilustrasinya. Jadi itu sih cara aku mempercepat proses pembuatan ilustrasi digital. Apakah kalian melakukan hal yang sama juga? Atau mungkin ada trik-trik lain yang kalian pakai untuk mempercepat proses pembuatan ilustrasi digital? Dan kalau kalian punya tipsnya itu, coba tulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.